Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isron Nauli Hutapea, NIM saya 2306076. Prodi Peternakan Fakultas Pertanian di Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pelajaran biokimia yang berjudul lemak oleh dosen pengampu, yaitu Bu Tati Pidianasari, SPT MP. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana proses metabolisme lemak, di mana proses metabolisme lemak sebagai komponen bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, yang dimulai dengan proses pencernaan di dalam usus kita yang dibantu oleh enzim. Asam lemak bersenyawa akan kembali dengan gliserol membentuk lemak, kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening. Selanjutnya, lemak disimpan di adiposa atau jaringan lemak. Selanjutnya, jika dibutuhkan lemak, maka akan diangkut ke hati di dalam bentuk lecitin yang dihidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Rantai karbon asam lemak diolah di dalam mitokondria sehingga dihasilkan asetil koenzim yang selanjutnya dapat masuk ke dalam siklus Krebs. Selanjutnya saya akan menjelaskan pencernaan lemak, di mana pencernaan lemak itu akan dimulai melalui mulut oleh pencernaan kimiawi oleh lipase. Kemudian kolesterol yang dicerna tidak dipecah oleh lipase dan masih utuh sampai memasuki sel epitel usus halus. Lipid kemudian berlanjut ke lambung, tempat pencernaan kimiawi dilanjutkan oleh lipase lambung. Dan pencernaan mekanismenya akan dimulai atau peristalsis. Lipase pankreas yang bertanggung jawab untuk pensinyalan hidrolisis trigliserida menjadi unit asam lemak. Kemudian penyerapan lemak. Penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus. Setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak, individu dan gliserol bersama dengan kolesterol mereka bergabung menjadi struktur yang disebut misel. Asam lemak meninggalkan misel dan berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus. Dalam sitosol sel epitel, asam lemak direkomendasikan menjadi trigliserida dan semua akan dikemas menjadi kilomoran. Dan ia akan melakukan perjalanan melalui aliran darah untuk memasuki adiposa atau jaringan lemak. Selanjutnya yaitu transport lemak, di mana transport lemak ini struktur amfipatik lipoprotein memungkinkan trigliserol dan kolesterol diangkut melalui darah. Kilimokran adalah salah satu subkelompok yang lipoprotein yang membawa lemak yang dicerna dari usus halus ke seluruh tubuh. Kerapatan yang bervariasi antara jenis lipoprotein adalah karakteristik dari jenis lemak yang mereka bawa. Sejumlah lipoprotein ini disintesis di hati, tetapi tidak semuanya berasal dari organ tubuh atau organ tubuh. Yang ketiga yaitu beta oksidasi, di mana pengertian beta oksidasi ini adalah merupakan proses kimia yang mengubah lemak atau asam lemak menjadi ATP. Banyak ATP yang dihasilkan bergantung pada kandungan atom karbon dari jenis lemak tertentu. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu proses beta oksidasi, di mana proses beta oksidasi ini yaitu proses pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA yang akan diproses lebih lanjut menghasilkan energi yang dalam bentuk ATP. Prosesnya asam lemak akan dipecah pada eukariotik di dalam mitokondria. Jadi asam lemak yang ada di sitoplasma akan dibawa ke mitokondria agar dapat berlangsung oksidasi beta. Selanjutnya saya akan menjelaskan oksidasi asam lemak tidak jenuh,
di mana oksidasi asam lemak tidak jenuh. Sebagian besar asam lemak tidak jenuh berada dalam konfigurasi cis. Masalah enzim enoil-CoA hidrotase hanya bekerja pada senyawa trans. Konversi cis menjadi trans dilakukan oleh dua enzim tambahan. Dan selanjutnya nomor 6, saya akan menjelaskan pengertian yang pertama lipolisis, di mana suatu lipolisis ini adalah suatu proses di mana terjadi dekomposisi kimiawi dan pelepasan lemak dari jaringan lemak. Bila mana diperlukan energi tambahan, maka lipolisis proses yang predominan terhadap proses lipogenesis. Selanjutnya itu nomor 2, lipogenesis, di mana lipogenesis ini adalah lintasan metabolisme yang mengubah asetil-CoA menjadi lipid. Lipogenesis ini terjadi karena stimulasi asupan karbohidrat dan terhambat oleh asam lemak tak jenuh. Yang ketiga, pengertian dari ekstrifikasi. Ekstrifikasi ini adalah reaksi pengubahan dari senyawa dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester yang menggunakan katalis asam. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.